Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam eh, kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi keempat mengenai pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Adapun anggota kelompok kami yakni dari kelompok 10 yakni dari Muhammad Farid Sudibyo dengan NIM C389, saya sendiri Syahli Rehan Najib NIM E392, Salma Sabila NIM C353 dan juga Anissa Bella NIM C373. Baiklah, langsung saja kita mulai materi mengenai pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Baik, outline kita yang pertama adalah mengenai proses pengambilan keputusan. Setiap manusia pasti dihadapkan pada pembuatan keputusan. Contohnya adalah keputusan dalam menentukan suatu hal. Selanjutnya, manajer seringkali disebut juga sebagai pembuat keputusan atau decision maker. Karena bisa dikatakan bahwasannya manajer ini adalah tingkatan paling atas. Selanjutnya, manajer di seluruh tingkat dan semua organisasi pasti harus membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Misalnya, manajer level atas membuat keputusan tujuan organisasi, lokasi perusahaan, dan perluasan paksa pasar. Selanjutnya juga, manajer level menengah dan bawah membuat keputusan menjadwalkan produksi, permasalahan mutu, dan disiplin pegawai. Pembuatan keputusan itu adalah sebuah proses. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai bagaimana ruang lingkup pengambilan keputusan atau bisa dikatakan proses pengambilan keputusan atau decision making process. Nah, decision making process ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama di antara adalah decision make style. Uh, jadi pengambilan keputusan ini juga membuat sebuah style. Ini antara lain direktif atau secara uh, langsung, analisis atau analitik, konseptual, dan behavioral. Selanjutnya, pembuatan keputusan ini juga membuat sebuah kondisi, ini adalah certainty, risk, dan uncertainty. Selanjutnya, tipe dari masalah dan juga pengambilan keputusannya, yakni yang pertama ada secara terstruktur atau well structure, ya ini adalah artinya terprogram, dan secara tidak terstruktur atau tidak terprogram. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau decision making approach, ya ini adalah rationality, bounded rationality, dan intuition. Nah, selanjutnya juga pengambilan keputusan decision making error ataupun kesalahan dan juga bias yang menyebabkan itu adalah salah satu juga mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan. Setelah itu pengambilan keputusan ini juga setelah apa namanya bisa dikatakan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Decision itu diputuskan adalah memilih choosing best alternative. Ini adalah memaksimalkan dan juga satisfying. Yang kedua adalah implementing atau mengimplementasikannya, dan yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasinya. Selanjutnya mengenai proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 8. Ya, ini adalah pertama adalah caranya mengidentifikasi permasalahan. Ya, ini bagaimana caranya kita mengidentifikasi suatu masalah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi kriteria. Yang ketiga adalah mengalokasikan bobot atau setiap kriteria. Yang keempat adalah penyusunan alternatif. Yang kelima adalah analisis alternatif. Yang keenam adalah pemilihan sebuah alternatif. Yang ketujuh adalah implementasi alternatif. Dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas alternatif. Selanjutnya, contoh proses pengambilan keputusan. Nah, contoh proses pengambilan keputusan ini berdasarkan tadi bagaimana kita proses pengambilan keputusan itu sendiri. Yang pertama tentang mengidentifikasi masalah. Yang kedua, eh,
identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga adalah alokasi bobot setiap kriteria. Yang keempat adalah penyusunan alternatif. Yang kelima adalah analisis alternatif. Yang keenam adalah pemilihan sebuah alternatif. Yang ketujuh adalah implementasi alternatif. Dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas keputusan. Dan itu akan kembali lagi ke atas ketika akan memutuskan suatu keputusan. Nah, di sini ada contoh di bagian kanan, ya ini adalah contoh dari kasus, yakni eh, adalah ingin membeli sebuah laptop. Nah, di sini adalah identifikasi masalahnya adalah ingin membeli sebuah laptop. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kriteria keputusan itu sendiri. Nah, di sini diidentifikasi pertama adalah bagaimana memori dan storage-nya, yang kedua adalah kualitas display, yang ketiga adalah lama pemakaian baterai, harga, dan juga berat laptop itu sendiri. Nah, setelah kita mengidentifikasi kriteria keputusan tersebut, barulah kita akan mengalokasikan bobot setiap kriterianya. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut bagaimana bobot setiap kriteria tersebut. Misal, dari memori dan storage itu ada 10, kualitas displaynya 8, lama pemakaiannya baterainya 6, harganya adalah 4, berat laptopnya adalah 3. Nah, di sini adalah mengalokasikan bagaimana bobot setiap dari kriteria tersebut. Nah, selanjutnya setelah dialokasikan akan disusun alternatif. Nah, di sini adalah penyusunan alternatif berdasarkan alokasinya. Nah, contohnya di sini adalah sudah menyusun bagaimana alternatif dari merek yang akan dibeli. Ya, ini adalah contoh mereknya adalah Toshiba, Acer, Apple, HP, Sony, Vaio, dan Dell. Nah, setelah analisis, setelah mohon maaf, setelah disusun alternatifnya, selanjutnya dianalisis alternatif tersebut. Ya, ini adalah alternatif dipilih berdasarkan jumlah bobot terbesar. Nah, eh, setelah di eh, setelah dilakukan analisis, maka dari itu adalah akan memilih sebuah alternatif. Ya, ini dapat diputuskan bahwasanya alternatif yang akan dipilih, contohnya di sini adalah kasus pemilihan laptop, ya ini akan memilih merek Dell itu sendiri. Nah, setelah ini adalah salah satu contoh dari bagaimana proses pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas outline kedua, yakni mengenai perspektif dalam pembuatan keputusan. Perspektif dalam pembuatan keputusan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rasionalitas, yang kedua adalah rasionalitas terbatas, yang ketiga adalah peran intuisi, dan yang terakhir adalah peran manajemen berbasis bukti. Nah, dari di atas yang perspektif ini, pengaruh setiap perspektif tersebut berbeda-beda tergantung bagaimana pengambilan keputusan tersebut. Kadang-kadang juga intuisi lebih dominan dalam pengambilan sebuah keputusan, atau di lain waktu keputusan sangat tergantung pada opini stakeholders. Manajer harus memahami bagaimana keterbukaan dan menyadari berbagai macam pilihan yang ada. Selanjutnya, yang pertama, perspektif dalam pembuatan keputusan ini adalah rasionalitas. Nah, rasionalitas itu bagaimana manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan kendala tertentu. Nah, asumsi pengambilan keputusan ini akan dilakukan secara rasional, objektif, dan logis, serta mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan mengidentifikasi seluruh alternatif yang mungkin, dan juga memiliki sasaran yang jelas dan tertentu. Akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil untuk kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya, karena bisa dikatakan bahwa sana manajer ini adalah yang memimpin individual dalam sebuah perusahaan terkhusus, ya ini adalah di sebuah organisasi. Nah, rasionalitas ini juga memiliki asumsi atau asumsi rasionalitas. Nah, asumsi rasionalitas itu adalah masalah jelas dan tidak bermakna ganda. Selanjutnya, sasaran tunggal yang didefinisikan secara baik dan harus dicapai. Seluruh alternatif dan konsekuensinya diketahui. Preferensi jelas, preferensi konstan dan stabil, tidak ada kendala waktu dan biaya, dan terakhir adalah pilihan terakhir akan memaksimalkan hasil. Nah, hal ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan secara rasional. Selanjutnya, perspektif dalam pengambilan keputusan poin kedua adalah rasionalitas terbatas. Nah, di sini maksudnya adalah manajer membuat keputusan secara rasional, tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali informasi.
Kedua adalah pembuatan keputusan dipengaruhi oleh budaya organisasi, politik internal, pertimbangan kekuasaan, dan fenomena yang disebut dengan eskalasi komitmen. Nah, apa sih eskalasi komitmen ini? Ya, ini adalah peningkatan atau kelanjutan komitmen terhadap keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin keliru untuk diambil. Selanjutnya, poin ketiga ya ini adalah peran intuisi. Nah, Eee, peran intuisi adalah proses pengambilan keputusan, berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Nah, dari sini yang pertama adalah, intuisi ini adalah salah satu juga, bagaimana, suatu pengambilan keputusan ini, bisa dilaksanakan karena berdasarkan perasaan dan juga bagaimana, berdasarkan, pengalaman, terkhusus manajer tersebut dalam menghadapi suatu masalah. Nah, intuisi ini juga apa namanya, bisa dikatakan, subconscious mental processing atau berdasarkan dari proses, pembentukan mental. Ya, manajer ini akan menggunakan data, untuk menolongnya untuk, mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya values or ethnic based decision, manfaat ataupun, budaya dari pengambilan keputusan. Nah, di sini adalah manajer akan membuat sebuah pengambilan keputusan eee apa namanya, manfaat, etika dan juga, atau budaya dari setiap masing-masing perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah experience based decision, ya ini adalah, pengalaman ini akan, bisa untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini manajer akan membuat sebuah keputusan berdasarkan, pengalaman sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya affect initiate decision, ya ini akan, manajer akan membuat sebuah pengambilan keputusan berdasarkan, perasaan ataupun emosionalnya. Selanjutnya cognitive based, decision, ya ini manajer akan membuat, sebuah keputusan berdasarkan dari, bagaimana skillsnya, ilmunya, dan juga, bagaimana cara, pengajarannya. Selanjutnya evidence based management ini adalah, bagaimana caranya kita menggunakan berbagai macam bukti yang tersedia untuk meningkatkan, praktek manajemen yang lebih baik. Selanjutnya elemen terpenting dari peran manajemen berbasis bukti ini adalah bagaimana keahlian pengambilan keputusan. Ya ini, dalam hal ini adalah manajer. Selanjutnya adalah bukti eksternal yang dievaluasi oleh pengambilan keputusan, opini preferensi, nilai-nilai, faktor internal organisasi, yakni terdiri dari konteks, lingkungan, dan juga anggota organisasi. Yang ketiga yaitu tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan dibagi menjadi dua tipe, yaitu permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Yang kedua, permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Yang pertama tadi, permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Masalah terstruktur adalah memiliki tujuan yang jelas, sudah dikenal, maksudnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, mudah didefinisikan, informasi tentang masalah tersebut tersedia dan lengkap. Kemudian keputusan terprogram yaitu keputusan yang berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Kemudian manajer tergantung pada tipe keputusan terprogram, yaitu prosedur, aturan, dan kebijakan. Jenis keputusan terprogram dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kebijakan. Pedoman umum pengambilan keputusan tentang masalah yang terstruktur. Contoh pada kasus kebijakan adalah menghadapi pelanggan yang mengembalikan barang untuk yang sudah dibeli. Yang kedua, prosedur. Serangkaian langkah berurutan yang sering terkait dan digunakan untuk menanggapi masalah yang terstruktur. Contohnya, mengikuti semua tahap untuk melengkapi dokumentasi pengembalian barang yang sudah dibeli. Yang ketiga, tentang peraturan. Pernyataan tersurat yang membatasi manajer dan karyawan tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Contohnya, manajer harus menyetujui pengembalian dana di atas 50.000 US dollar. Kedua, permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur yaitu masalah yang baru atau tidak bisa dan informasi yang bermakna ganda atau tidak lengkap.
masalah yang memerlukan solusi yang khusus. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang unik dan tidak berulang. Keputusan yang membutuhkan respon atau solusi yang unik. Tipe masalah, tipe keputusan, dan tingkat organisasi. Dibagi menjadi program decisions dan non-program decision. Program decision ada dari unstructured sampai well structured. Yang non-program decision yaitu ada top sampai lower. Perbedaan keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Karakteristik, type of problem, managerial level, frequency, information, goal, time frame for solution and solution range ons. Programmed decision yaitu contohnya structure, lower level, repetitive, routine, readily available, clear, specific, short, procedure, rule, dan policy. Non-program decision ada unstructured, upper levels, new, unusual, ambiguous or incomplete, vague, relatively long, judgment, and creativity. Sekarang poin keempat, yaitu kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kepastian. Kepastian adalah keadaan ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat atau akurat karena hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan yang sudah diketahui. Yang kedua, risiko. Risiko yaitu sebuah situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif keputusan tertentu. Yang ketiga, ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu situasi di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti atau masuk akal. Jadi di ketidakpastian ini, manajer tidak mengetahui perkiraan kemungkinan yang akan diambil dan belum tentu itu yang diambil itu masuk akal. Nah, selanjutnya ada gaya dan tipe pengambilan keputusan. Ini tuh terdiri dari 2. Yang pertama ada cara berpikir, yang kedua ada toleransi terhadap ambiguitas. Nah, cara berpikir ini terdiri dari rasional, logis dan konsisten, dan juga intuitif, kreatif, dan unik. Kalau toleransi terhadap ambiguitas itu ada yang toleransi rendah dan ada yang toleransi tinggi. Untuk yang toleransi rendah ini kayak membutuhkan konsistensi dan keteraturan. Kalau untuk toleransi tinggi mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Nah, di sini ada gaya pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada analitik, yang kedua konseptual, lalu ada direktif dan behavior. Nah, ini tuh dibagi menjadi horizontal dan vertikal. Untuk horizontalnya dari rasional ke intuitif itu dari kiri ke kanan. Kalau untuk vertikalnya dari bawah ke atas itu untuk toleransi ambiguitas. Nah, lalu di sini ada tipe-tipe pengambilan keputusan. Ada 4 tipe. Yang pertama ini mengarahkan. Mengarahkan ini menggunakan informasi minim dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Lalu yang kedua ada analitik. Analitik ini membuat keputusan dengan hati-hati pada situasi yang unik. Lalu ada konseptual. Kalau konseptual ini berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan yang jangka panjang. Lalu terakhir yang keempat ada perilaku. Perilaku ini menghindari konflik dengan bekerja yang dengan yang lain dan mau menerima saran. Nah, di sini ada poin bias dan kekeliruan pengambilan keputusan. Nah, bias dan kekeliruan ini terdiri dari 12 yang nantinya saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama ada heuristik. Heuristik ini menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua, terlalu percaya diri. Ini menganut pandangan positif yang tidak realistik tentang diri seseorang dan kinerja seseorang. Lalu yang ketiga, kepuasan yang cepat, memilih alternatif menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat.
Nah, lalu yang keempat ini ada efek berlabuh. Efek berlabuh ini mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Lalu yang kelima ada persepsi yang selektif. Selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Lalu keenam ada bias konfirmasi. Ini mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Lalu yang ketujuh ada bias terbatas atau framing bias. Nah, ini tuh memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadilan dengan mengabaikan aspek yang lain. Lalu selanjutnya ada bias perwakilan. Bias perwakilan atau representation bias. Ini tuh menggambarkan analogi dan menilai kemiripan peristiwa berdasarkan pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lain. Lalu yang kesembilan ini ada bias ketersediaan atau availability bias. Nah, ini tuh kehilangan objektivitas dalam pengambilan keputusan karena fokus hanya pada kejadian yang baru terjadi. Lalu yang ke-10 ada bias keacakan atau randomness bias. Ini tuh menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa yang acak. Nah, ke-11 ini ada kesalahan biaya atau sunk cost error. Lupa bahwa tindakan yang sekarang tidak dapat memengaruhi kejadian yang lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan. Lalu yang ke-11 ada bias mandiri, self-serving bias. Ini tuh menghargai kesuksesan mereka secara cepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk kegagalan. Lalu yang terakhir ada bias peninjauan ke belakang atau hindsight bias. Ini kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian bisa diramalkan jika hasil aktualnya diketahui. Selanjutnya adalah tren pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini harus didasarkan pedoman, supaya pengambilan keputusan dapat efektif. Di antaranya harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah memahami perbedaan budaya, baik itu dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, seseorang harus mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, harus menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Adapun tren pengambilan keputusan juga bisa melihat dari kebiasaan organisasi yang handal. Misalnya, tidak terlena akan kesuksesan, selalu unggul dalam keahlian, segera mencari solusi dari kondisi yang tidak diinginkan, menanamkan kompleksitas, dan yang terakhir, antisipasi, khususnya terhadap keterbatasan yang dimiliki. Lalu, bagaimana karakteristik proses pengambilan dan keputusan yang efektif? Di sini ada beberapa hal karakteristik. Yang pertama yaitu harus berfokus pada hal-hal yang penting dan yang berguna bagi organisasi. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus logis dan konsisten. Dan juga mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Proses pengambilan keputusan juga harus membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Kemudian juga harus mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan yang efektif haruslah langsung, bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel.